Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Daihatsu Sirion facelift tahun 2016, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Burhan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Namanya juga mobil bekas dipakai. Biasanya ada lecet di bodi, harus ganti ban, ganti oli, perbaikan kaki-kaki. Biasanya ada saja. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti akan ada rapi-rapi untuk unitnya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi selain kita terima jasa pencarian mobil bekas, kita juga bisa bantu rapi-rapi sampai mobilnya tidak ada PR. Jadi ketika mobil ini diserahkan kepada pemesan, pastinya akan ada perbedaan karena kita bereskan dulu PR-nya. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Hanya dia menguning ya, ini jamur bisa hilang dipoles. Satu lampu 150.000, ini akan bening lagi. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, dan untuk kondisi saat ini namanya juga mobil dipakai ya, lecet sih ada, jamur, kemudian menguning, ini bisa dipoles. Fog lamp bagian kanan utuh. Overall bumper depan ini pecah parah sih tidak ada, cuma di bagian gap antara bumper dan fender dia kurang rapat. Ini bisa dirapatkan di body repair. Sekalian ada pengecatan juga ya, di bagian ini tidak bisa dipoles. Jadi jika ingin mulus total, satu bumper hitungan satu panel dicat ulang. Kemudian untuk fog lamp bagian kiri utuh, dan untuk headlamp bagian kiri sama utuh. Menguning di bagian atas, hitungannya sama 150.000. Jadi kanan kiri 300.000 jika ingin bening lagi. Dan untuk kap mesin tidak ada pecah, tidak ada lecet, jamur, dan hitam bisa hilang dipoles. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness. 59,5 mikron, masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya sudah diganti 16 inci racing. Kemarin velg originalnya juga ada, jadi suruh milih antara original dan velg ini. Dan pemesan memilih untuk velg ini. Kondisinya baik, tidak ada pecah, tidak ada retak, lecet sih ada. Ini bekas membuka ban, lecet seperti ini. Bisa dicat ulang lagi, hitungannya satu velg 150.000. Kemudian produksi ban di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2020 jelas layak dipakai, belum expired. Ketebalan juga di 6,87 mm, jadi layak sekali dipakai untuk ban depan bagian kanan. Kampas rem bagian depan kanan masih tebal, masih layak dipakai. Nah ini. Kemudian untuk liner fender bagian kanan ada yang rusak. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, harganya di 400 ribuan berikut dengan ongkir dan pemasangan sekitar 550.000 lah. Fender depan kanan kondisi catnya baik, hanya jamur ya. Jamur sih bisa hilang dipoles. Ketebalan catnya 61,2 mikron, masih original catnya. Spion bagian kanan ini di stiker, bisa dilepas agar sewarna dengan bodi. Mikasen utuh. Kemudian pilar-pilar ini masih original sama catnya 45,5 mikron.
Dan untuk bagian atas di stiker. Stiker itu sekitar 50 mikron ketebalannya. Dan ini 105 mikron, jadi masih original ya, jelas. Tapi biasanya jika di stiker seperti ini ketika dibuka, catnya ke bawah ke stiker kalau sudah lama. Jadi saya pahitkan satu panel jika ingin dibuka, kemudian jika ada lecet ya dicat ulang. Untuk penyok tidak ada, antena utuh, ban belakang bagian kanan produksi 2021. Ketebalannya 7,63 mm. Jadi masih layak dipakai sama ban belakang bagian kanan. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, lecet ada. Jadi jika ingin mulus total dicat ulang. Hitungannya tadi satu velg 150.000. Pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan, jamur dan lecet ada di bagian gap antara bumper dan fender. Ini tidak bisa dipoles jika ingin mulus total dicat ulang. Ketebalan catnya 60,1 mikron, masih original. Kemudian pintu belakang kanan sama kondisinya, ada jamur hitam, handle di stiker. Ini bisa dilepas stikernya. Side scars kondisinya baik, jamur hitam, mudah-mudahan bisa dipoles ya. Pecah parah kan tidak ada, dan masih original catnya 61,3 mikron. Kemudian untuk karet balon bagian pintu belakang kanan kondisinya baik, karet pintunya juga utuh, dan silar pintunya juga utuh. Pintu bagian driver sama handle-nya di stiker dan banyak menguning. Sepertinya sudah lama mobil ini tidak di salon. Ini baret halus juga bisa dipoles, kecuali yang luka baru tidak bisa dipoles. Luka ada sedikit-sedikit di sela-sela pintu. Wajar ya, karena catnya juga masih original, 62,4 mikron. Original dari tahun 2016. Dan untuk karet balon bagian pintu driver kondisinya baik. Dan untuk pilar A ini juga ada las titik pabrikannya. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping, karena semuanya utuh. Karet pintu juga utuh dan silar pintu juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras, karena catnya masih full original. Dan untuk kondisi saat ini pecah parah tidak ada, nguning, jamur bisa hilang dipoles. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan utuh, di stiker saja, tidak ada yang pecah, bisa dibuka stikernya. Kemudian untuk bagasi belakang ini sama, ada jamur, emblem semuanya komplit. Ketebalan catnya 59,2 mikron, masih ori. Stop lamp bagian kiri sama di stiker, kondisinya tidak ada pecah. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Dan kondisi saat ini pecah parah sih tidak ada, tapi jika kita lihat secara detail memang ada yang kurang rapi. Jika ingin mulus total dicat ulang bisa. Satu bumper hitungan satu panel. Kemudian untuk sensor mundur 2 titik utuh. Overall bumper belakang ini tidak ada pecah parah. Bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya, trim bagian kanan utuh, bagian kiri sama utuh. Separator ini juga masih disimpan ya. Dan untuk kunci roda, dongkrak semuanya ada di bawah sini. Velgnya tidak full size ya, seperti ini bawaannya. Sepertinya belum pernah turun bannya. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya 8,77 mm. Jadi masih baru sekali untuk ban serep. Kotor sedikit bisa hilang di salon. Di sini utuh, tidak ada yang korosi, tidak ada yang lecet. Kemudian untuk silar bagasi
belakang ini utuh. Karet balon bagian bagasi belakang juga utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Plastik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras. Karena mulai dari bagasinya saja catnya masih original. Silarnya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2021. Ketebalannya sama rata dengan yang lainnya, 7 mm lebih. Jadi jelas layak dipakai. Kemudian velg belakang kiri sama, tidak ada pecah, tidak ada retak, hanya lecet, bisa dicat ulang jika ingin mulus total. Pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang kanan kiri masih bagus. Fender belakang kiri, kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalan catnya. 87,9 mikron, masih original. Kemudian untuk pintu belakang kiri, nah di bagian ini dia ada yang penyok. Di bagian side skirt juga sama ada yang penyok. Dan di bagian side body molding ini stiker. Jadi jika ingin mulus total, stikernya dilepas, dicat ulang, kemudian nanti kita beli stiker lagi. Catnya rata-rata masih ori, 77,2 mikron. Semua handle sama di stiker ini bisa dilepasin. Karet balon bagian pintu belakang kiri utuh, karet pintunya utuh, dan silar pintunya juga utuh. Kemudian pintu depan kiri jamur-jamur saja, tidak ada pecah parah. Ketebalan catnya 84,3 mikron, masih original. Karet balon bagian pintu depan kiri utuh, karet pintunya utuh, dan silar pintunya juga utuh. Spion bagian kiri sama di stiker, tidak ada pecah. Stikernya jika mau dilepas, misalnya dalamnya ada lecet, ya dicat ulang. Karena di stiker jadi kita tidak bisa melihat ya. Tapi sudah kita hitung kanan kiri satu panel. Mikasen utuh, fender depan kiri, lecet ada di bagian ini. Ketebalan catnya 80,9 mikron, masih original. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2020. Ketebalannya sama rata dengan depan kanan 6 mm lebih, jadi layak dipakai. Kemudian velg juga rata-rata hanya ada lecet, bisa dicat ulang jika ingin mulus. Kemudian untuk pengecatan ulangnya satu velg yang saya jelaskan tadi 150.000. Kemudian kampas rem masih tebal. Nah ini liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya rata-rata masih full original, hanya bumper saja yang pernah dicat ulang. Dan karena catnya masih original dari tahun 2016, ada beberapa lecet, kemudian bule di bagian pintu, di side body molding, kemudian di bumper, di spion juga kita hitung per panel. Karena jika kita lihat luarnya memang tidak lecet, tapi ketika kita buka takutnya ada lecet. Kemudian bagian atap juga kita hitung. Jadi jika ingin dicat ulang, semuanya saya hitung ada 5 panel berikut dengan velg. 2.500.000 lah. Velg mau diganti warna putih atau warna silver juga bisa. Kemudian bagian ini bukan PR fatal. Jika pemesan tidak masalah di bodi lecet, ya bisa dilewat. Lumayan 2.500.000. Tapi karena di sini kita ada tim body repair, jika Anda ingin mobilnya dibuluskan juga kita bisa bantu. Kemudian poles sih perlu, ada beberapa jamur, nguning, hitam itu bisa dipoles. Poles masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang, untuk jenis mobil hatchback atau city car,
di tukang salon langganan saya 500.000. Kemudian mobil ini rata-rata catnya masih full original. Sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Kemudian untuk pilar-pilar, silar pintu, rear cross member semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Mesinnya 1300 cc, 4 silinder VVT. Tenaganya 90 PS, torsinya 115 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review test rata-rata dalam kota bisa dapat di 13 sampai 14 km per liter. Dan untuk rute luar kota 15 sampai 17 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas pembakarannya sempurna. Radiator ini masih menggunakan air coolant. Jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, gearbox atas juga kering, dan untuk bagian bawahnya selas roda kiri kering, karter gearbox matic kering, selekrek as kering, karter mesin juga kering. Semuanya kering. Tidak ada yang minta waktunya diganti. Mobil ini kilometernya 52.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada untuk oli mesin di 60.000. Ini hasil tes oli mesinnya di 70,7% sesuai. Yang tidak ada catatan itu oli transmisi otomatis. Jadi saya sarankan untuk diganti. Ganti normal 600.000. Jika ingin di flashing ke bengkel resmi itu di 1,2 juta. Untuk minyak rem juga ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Kuras minyak rem 250.000. Aki menggunakan merek GS 35 ampere 12 volt. Dan ini hasil tes kesehatan akinya. CCA dia di 300. Sudah warning. Yang bagus itu baterai health-nya di 100% ya. Saat ini sih masih bisa untuk start engine. Untuk ke depan saja jika mau diganti sekitar 900.000 lah tukar tambah. Dan untuk kap mesin belum pernah dibuka, silarnya utuh. Untuk warna putih itu seperti ini ya. Ini jarang banget mobilnya di salon. Hitungannya nanti bisa bersih masuknya di salon. Salon yang saya jelaskan tadi 500.000 sudah berikut dengan ini. Apron cross member depan bullhead, plastik pabrikan semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 2, masih original. Remote-nya juga dapat 2. Remote-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor sedikit bisa hilang di salon. Kaca film bagian driver ini juga kondisinya baik. Power window-nya juga autonya masih aktif. Kemudian kaca film bagian depan kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Untuk electric mirror, power retract tombolnya di sini. Power retract bagian kanan aktif. Electric mirror bagian kanan juga berfungsi dengan baik. Power retract bagian kiri aktif, electric mirror bagian kiri semuanya aktif. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya aslinya fabric dan saat ini sudah di retrim. Kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Dan untuk bagian driver sama sudah di retrim. Kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok, besi-besi di jok tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard tidak ada karat. Marker-marker pabrikannya juga masih pada ada ya. Jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir. Kontak ACC sudah on.
Soket OBD2 sudah terpasang dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Door trim belakang kanan detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Belakang kiri sama utuh, plafon bagian belakang juga sama utuh, hand grip juga semuanya utuh. Dan ini surat-suratnya. Pajaknya hidup bulan Juni 2024, plat 2026. Mobil ini masih tangan pertama dari baru. Faktur juga masih disimpan. Keaslian surat-surat ini juga sudah kita cek semua. Nomor rangka dan mesin juga semuanya sesuai. Jok bagian belakang ini juga sama di retrim. Kondisinya rapi, tidak ada yang cacat. Interiornya mobil ini utuh, hanya perlu nyalon saja agar tambah bersih. Kilometernya 52.000. Dan ini kondisi setirnya masih seperti baru, belum ada yang rusak. Dan untuk pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis. Mobil ini ada buku servisnya dan masih servis record. Manual book juga masih disimpan. Dari 2016, 17, 18, 20, 22, 23, semuanya tercatat kilometernya. Jadi jelas kilometernya mobil ini original. Jika Anda cari mobil yang benar-benar original kilometernya, yang seperti ini, yang harus servis record. Ada yang buku servisnya ada tapi tidak servis record, itu juga tidak menjamin keaslian odometer. Jadi yang seperti inilah yang benar-benar kilometernya original. Jadi track recordnya itu ada. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya ini di kilometer 60.000. Di buku servis ini, kemudian di histori penggantian oli saya tidak lihat catatan penggantian oli transmisi. Jadi saya sarankan untuk diganti oli transmisinya. Dan untuk indikator tidak ada yang dimatikan. IPS, cek engine, tekanan oli, semuanya nyala. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Kemudian untuk power steering ini enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson juga aktif. Kaca depan ini juga tidak ada yang baret. Kaca filmnya masih baik. Kemudian wipernya juga aktif, airnya hidup, ngipasnya juga masih detail. Wiper belakang juga aktif. Tapi dia sudah ada suara ya. Jadi baiknya diganti karena karet wipernya sudah keras. Karet wiper bagian belakang 80.000. Ventilasi AC bagian kanan utuh. Di sini ada satu buah cup holders dan ini untuk sensor parkirnya juga masih aktif. Dashboard tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian kiri utuh, laci masih utuh, ventilasi AC bagian tengah juga masih utuh. Dan untuk high unit masih bawaannya aktif, inputnya sudah ada USB dan AUX, dan untuk audio steering switchnya juga masih aktif, masih berfungsi dengan baik. Lampu-lampu juga tidak ada yang mati, semuanya aktif. Dan ini tuas transmisi otomatisnya, Girati 4 speed konvensional, sudah ada shiflock untuk parkir paralel. Transmisi otomatisnya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas, masih normal. Kemudian untuk AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Saya akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini, mobilnya tidak jalan. RPM di 900. Jika sampai di 26 derajat Celcius itu termasuknya AC-nya masih dingin. Saat ini sudah dapat di 21,6 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini juga masih pada rapih semua. Ada soket lighter, parking brake, mechanical, dan ini ya masih pendek. Jadi bagian kampas belakang masih bagus. Di sini juga sudah di retrim, rapi. Seat belt ini juga sudah adjustable pengaturannya, fungsinya baik. Hand grip fungsinya baik. Kemudian sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror, kondisinya baik. Lampu-lampu juga semuanya sudah diganti LED, aktif. Spion tengah sudah ada inek. Sun visor bagian driver kondisinya baik, ada vanity mirror.
Mobil ini interiornya utuh, hanya kotor-kotor sedikit bisa hilang di salon. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Burhan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, suspensi juga masih baik. Hanya setir saja agak lari ke kanan, itu perlu spuring, kemungkinan habis ganti velg. Itu wajib di spuring ya, untuk penggantian velg atau penggantian ban, baiknya di balancing atau di spuring. Mobil ini pembelian di harga 116 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan di mobil ini rapi-rapi. Total berikut dengan jasa 127 juta 500. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini, Daihatsu Sirion facelift tahun 2016-2017, dana aman 120 juta sampai 130 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, biasanya seperti ini. Ada lecet di bodi, harus ganti oli biasanya, detailing interior, kemudian lagi biasanya ganti ban. Ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas, harus ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Dana tersebut sampai 130 juta itu estimasi. Jadi pembelian mungkin di harga 115 juta, 120 juta, sisanya itu untuk rapi-rapi. Tapi di sini kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook, atau unitnya seperti ini, infonya dari kami. Seperti biasa di lokasi, kita akan sarankan untuk pemesan untuk nego langsung. Jadi mobil ini deal di harga 116 juta, pemesan langsung yang nego kepada owner. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi, mobilnya sering jalan juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya juga masih di batas wajar. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, silakan Anda follow Instagram saya. Silakan bertanya di postingan terbaru. Nanti saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, pertama silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi dan waiting list. Nanti kita akan kirim format pesanannya. Silakan detailnya Anda WhatsApp. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.